warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan untuk bantu-bantu channel aku. Oke? So, kita mulai baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita sudah ada the King of Swords, Six of Wands, the Queen of Cups, the Lovers, and the Two of Cups, Three of Pentacles, the Fool, the King of Wands, Three of Wands, and the Four of Pentacles, and also the Five of Swords and the Ace of Cups. Oke. Aku lihat di sini maskulin ada rencana memang untuk kembali ke kamu, tapi kamu juga sebenarnya sudah ada orang lain yang suka sama kamu ya, feminim ya. Jadi kalau bisa jangan menginginkan maskulin lama juga gitu ya. Kalau memang kamu sudah bercerai dan ada orang lagi gitu ya, jangan lagi kembali dengan orang lama dulu gitu, karena kamu sudah ada seseorang yang suka sama kamu. Kalau kamu menginginkan semuanya, otomatis akan sia-sia, karena si maskulin ini memang ingin kembali sama kamu sebenarnya ya, karena ada the Four of Pentacles and the Three of Wands dan juga the King of Wands. Ini dia masih ingin kembali, ingin journey-nya sama kamu, karena dia tahu ya, dia stuck dengan permainan dia sendiri, trust issue-nya sia-sia ya. Dia gunakan egonya meninggalkan kamu, tapi pada akhirnya dia stuck tentang journey-nya, makanya dia ingin kembali lagi sama kamu. So di sini aku ada the King of Swords and the Six of Wands and the Queen of Cups. So dia coba untuk bisa mengontrol perhatian kamu lagi, tapi di dalam alam bawah sadar ya. Jadi dia ingin mengontrol tentang, mengendalikan juga spiritual kamu. Dia ingin kamu memberikan spiritual lagi kepada dia, bukan kepada orang lain, berdoa untuk orang lain ya, dengan jodoh baru misalnya. Dia nggak mau, dia maunya dia yang diprioritaskan oleh kamu ya, dan dia memantau kamu sebenarnya. Padahal di sini yang aku lihat energi kamu ini lebih condong kepada ingin bebas. Gimana caranya mendapatkan cinta sejati? Kamu sudah berpikir untuk bisa memperdalam koneksi twin flames, tapi kamu juga ingin melepaskan yang namanya triparty. Kamu udah gak mau lagi berurusan dengan seseorang yang penuh dengan permainan. Kamu udah gak mau lagi seseorang yang penuh dengan kebebasan tanpa ada kejelasan status ya. Si maskulin ini memang masih coba untuk bisa mengendalikan, dia memantau kamu, karena dia ingin mendapatkan energi spiritual kamu lagi. Karena dengan energi spiritual kamu itu, dia mendapatkan perhatian orang banyak ya. Tapi di sini kamu sudah ingin membebaskan perasaan cinta kamu kepada maskulin. Kamu udah gak mau lagi komitmen dengan seseorang yang selalu menghadirkan orang ketiga.
kamu sudah memikirkan hal itu. Gimana caranya bisa bebas dari komitmen yang selalu menghadirkan orang ketiga. Maskulin memang sangat sangat dingin ya sikapnya ya, memberikan perhatian sama kamu juga dingin, padahal dia sangat memperhatikan kamu ya. Jadi kalau dibilang tuh ya manipulasi perasaan dia lah, dan dia orangnya juga selalu memakai logika, padahal kamu ini memakai empati ya, perasaan. Makanya dia bersikap dingin dengan kamu karena dia ingin mengendalikan kamu. The King of Swords. Ya. Dia coba untuk bisa mengontrol tentang energi twin flames dan soulmate. Ya, dia coba mengendalikan lagi kedamaian hatinya, kedamaian dirinya, tapi masih memakai ego ya di sini, sehingga dia coba belajar mengimbangi tentang pikiran dan hatinya. Karena sifat narsisnya ini masih ada ya, jadi belum bisa dia lepaskan. Five of Cups and the Queen of Swords. Wow, the Queen of Swords and the Queen of Cups. Dia coba untuk menerima kenyataan tentang keputusan kamu mengendingkan kisah masa lalu, terutama yang sudah bercerai atau mau bercerai. Karena kamu udah gak mau lagi memberikan energi kamu, perhatian kamu, udah gak mau lagi berdamai dengan orang yang bersikap dingin dengan kamu. Sehingga di sini dia merasa kacau ya, melihat sedih juga, bukan hanya kacau sebenarnya. Dia juga sedih, merasa kehilangan, merasa diabaikan, merasa trauma sudah ada ketika kamu feminim berani mengambil keputusan untuk cerai. Dan di sini dia merasa kesendirian, merasa kangen juga ya, karena ada perceraian. Dia nggak nerima sebenarnya, tuh ya. The Three of Cups in reverse. Jadi kamu sudah memutuskan gini, gue nggak mau union lagi kalau ada triparty terus menerus. Walaupun secinta apapun gue sama dia, gitu ya. Ini feminim yang mengatakannya. Walaupun secinta apapun gue sama dia, tapi bukan berarti gue harus hidup dalam komitmen yang selalu ada orang ketiga. Ya, karena itu nggak membuat kamu bahagia. Ini yang kamu katakan kepada maskulin. Kamu sudah pikirkan hal itu, dan kamu juga ngerasa kalau kembali sama dia itu sama saja kamu menghancurkan spiritual kamu lagi, karena dia masih mengendalikan energi. Itu yang dia inginkan. Dia tahu ya, spiritual kamu ini dari kejujuran kamu ini menghasilkan suatu energi yang menarik suatu keberuntungan, perhatian orang banyak, energi positif, dan itu dia butuhkan. Kenapa? Karena dia tidak mau dengan prosesnya dalam spiritual. Dia nggak mau. Dia maunya yang langsung jadi, langsung nerima gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu malah ingin bebas dari union. Ya. Three of Cups in the reverse. So banyak sekali gosip ya, dan kamu ingin mengendingkan gosip tersebut tentang dia dan orang ketiga. Apapun yang bersangkutan atas nama dia, kamu udah gak mau lagi, udah gak mau tahu, ibaratnya seperti itu. Dan aku lihat memang banyak sekali kegagalan dalam rumah tangga ataupun komitmen ya di antara kamu dan dia. Makanya di sini aku lihat dia tidak suka sebenarnya, tapi dia bersikap dingin dulu karena dia ingin mengendalikan energi kamu lagi. Dan di sini banyak sekali perselingkuhan. Ini yang kamu pikirkan. Kamu coba untuk berdamai dengan kemenangan kamu ya dari masalah triparty ini. Ya. Sebagian dari kamu sudah ada yang mau kembali, tapi tetap ada gosip, tetap
ada masalah, tetap ada isu. Ya. Karena si maskulin ini hanya memikirkan bagaimana untuk bisa menstabilkan lagi keuangan dan pekerjaannya dia. Ya, jabatan. Karena dia orangnya pekerja keras, iya, tapi sifat arogannya ini masih, karena dia ingin bisa mengendalikan koneksi twin flames yang penuh dengan spiritual, dan itu membuat dia berkah sebenarnya, ya. Dan dia tersakiti sendiri ya, dari apa yang dia genggam saat ini, dari apa yang sudah dia jalankan, ya. Hasil masa depannya dia ini menyakiti dia sendiri, karena kamu menjujurkan untuk mengendingkan suatu trust issue tentang perselingkuhan yang dia lakukan, dan dia tersakiti sendiri. Kenapa? Karena dengan cara kamu jujur, cara kamu berdamai, ya, menerima tentang triparty ini, dan kamu mengendingkan ya tentang spiritual kamu ke dia, ini membuat dia sakit hati. Pada akhirnya dia akan tersakiti oleh orang ketiganya juga, ya. Dan triparty ini akan terus berulang dalam kehidupannya si maskulin, yang mana kamu sudah ingin bebas dalam triparty ini, udah nggak mau lagi tentang rumor, sudah nggak mau lagi tentang gosip, ya. Kamu sudah fokuskan pada diri kamu. So, aku lihat di sini memang dia akan mengalami kesakitan ya, terulang, karena tripartinya ini selalu terjadi dalam kehidupan dia setelah kamu mengendingkan kekacauan, mengendingkan. So, ya aku lihat sih memang dia akan terluka sendiri ya, karena kebebasannya menjadi tidak seimbang lagi, dan dia ragu untuk mengambil resiko tentang berselingkuh lagi nantinya. Tapi memang energinya lambat. Kenapa? Karena kamu harus bisa berdamai dulu dengan perasaan kamu. Kamu harus bisa jujurkan tentang perasaan kamu sendiri. Ketika kembali dengan dia, apakah kamu siap dengan gosipnya? Kamu siap dengan resikonya? Dengan sakit hatinya, dengan kisah yang sama? Karena komitmen ini akan saling tersakiti lagi kalau kalian bersama lagi dan kalian belum menyembuhkan diri kalian masing-masing. Maskulin di sini memang coba untuk bersikap dingin dari perpisahannya kalian, walaupun dia sedih ya, karena merasa kesendirian. Apalagi dia juga tahu melihat kamu tuh nggak bahagia dengan dia. Kenapa? Karena dia menghadirkan orang ketiga yang dia anggap sebagai soulmate sekarang, dan ini membuat terluka satu sama lainnya, termasuk orang ketiganya. Ya, ini adalah sikap bodohnya si maskulin ya, karena ingin kebebasan, tidak ingin ada suatu ikatan yang mengikat dia, mengengkang ya, gitu ya. Dia nggak suka dikengkang. Pada akhirnya ya kamu berdamai dengan kemenangan kamu sendiri, walaupun dengan ketegasan kamu, kejujuran kamu, ya. Kamu bilang dengan si DM, sebenarnya ya banyak keraguan untuk kembali ke dia, walaupun dia memberikan suatu tawaran akan lebih baik, memperbaiki kesalahannya ya, tapi kamu jujuri tentang perasaan sakit hatinya kamu ini tentang drama orang ketiga ini, takut terulang. Dan kamu juga jujur ke dia, komitmen ini tidak akan bisa seimbang lagi seperti dulu ya, karena si maskulin situasinya ini memang dia sedang tersakiti oleh orang ketiganya, dan dia ingin bebas dari ketidakseimbangannya dia dengan orang ketiga. Kenapa? Karena keuangannya jadi tidak seimbang ya, dan dia coba untuk bisa move on sih dari masa lalunya dengan kamu.
tapi dia juga coba untuk mengendalikan, sedih juga berpisah dengan kamu ya. Dan aku lihat memang di sini aku lihat dia sia-sia ya, mau mempertahankan kamu tapi juga pertahankan orang lain ya. The Queen of Pentacles and the Five of Swords and the Four of Pentacles and the Seven of Wands. Dia sia-sia karena trust issue-nya ini masih tertahan, belum diselesaikan ya. Dia ingin mempertahankan kamu sebenarnya, ingin mempertahankan kamu, ingin kamu selalu prioritaskan dia, terutama dalam doa kamu, karena dia mendapati suatu keberuntungan ketika kamu fokus doakan dia lagi untuk bersama kamu ya. Tapi dia tahu dia sudah mengacaukan kebahagiaan kamu, dia sudah mengacaukan koneksi spiritual kamu karena perselingkuhannya dia, demi kebebasan yang dia inginkan ya. Di sini dia masih mengendalikan ya tentang healingnya dia yang egonya ya, masih mengendalikan egonya. Jadi kayak dia tuh belum bisa lepaskan egoisnya. Kamu sudah berpikir untuk bisa mempunyai keputusan sendiri, yaitu ya berpisah dengan orang yang kamu cintai. Kamu sudah berdamai dengan hal itu, dan dia pada akhirnya tersakiti sendiri ya, dan ingin bebas dari kehidupannya yang tidak seimbang, terutama tentang kestabilan hidup ya dengan pasangan dan juga keuangan. Dan aku lihat memang dia masih ingin pertahankan kamu sih nanti ya. Oke, kita lihat. Obsesi, alone in the world, and the Queen of my world. So dia obsesi dengan kamu ya, memikirkan kamu nih, karena dia merasa kesendirian sekarang setelah kamu memilih untuk berpisah, memilih menjujurkan tentang perasaan kamu kalau kamu nggak nyaman kembali dengan dia, dengan trust issue-nya yang masih berjalan. Dan dia merasa kamu adalah ratu dalam kehidupannya. Dia melihat kamu ini sudah sebagai ratu ataupun raja ya, jadi memiliki kebahagiaan sendiri, memiliki suatu kesuksesan sendiri di sini, kekuasaan sendiri. Makanya dia obsesi banget, ingin memiliki kamu lagi nanti, ketika kamu sudah sanggup berkata tidak untuk sesuatu yang membuat kamu sakit, dan kamu juga sudah bisa memberikan suatu batasan. Ini membuat dia terluka, tapi dia coba untuk bersikap dingin sama kamu ya, karena ingin mengendalikan spiritualnya kamu lagi. Dia ingin bebas nanti, tapi memang butuh waktu lama ya untuk bisa bebas dari orang yang menjadikan dia menduakan kamu, mentigakan kamu gitu ya. Karena saat ini situasinya maskulin ini sedang menutupi dirinya dia sendiri dari kedamaian. Sebenarnya dia udah gak mau addiction lagi ya, udah gak mau ketergantungan lagi. Dan dia sebenarnya juga gak mau ketergantungan untuk tidak menangisi kamu, tapi tidak, dia terus menangisi kamu setiap malam. Makanya dia mencari ketenangan dalam pikirannya dia ini belum bisa. Kenapa? Karena dia menyimpan tentang jati dirinya dia sendiri yang sejujurnya, dan sekarang dia sedang menjalani kesakitan pada dirinya, bisa dengan kebatinan ataupun dengan fisik ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.